1176. Masa hitam kapal induk bergerak melintasi alam semesta yang dingin, melewati jalur langit berbintang kuno yang panjang. Akhirnya, mereka mendekati tujuan mereka. Hutan baja yang sangat besar berkilauan dengan kilau yang menakutkan. Aku dekat, aku kembali. Yevan sangat bersemangat. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan kembali dengan cara seperti itu, duduk di kapal perang logam. Dia telah meninggalkan langit berbintang ini selama 2 tahun. Memang bukan waktu yang lama, tapi juga tidak sebentar. Dia bertanya-tanya bagaimana kabar teman-teman lamanya. Apakah jalan keabadian telah terbuka? Berapa banyak Saint dari alam luar yang datang? Apakah telah terjadi perubahan besar di dunia ini? Segalanya tidak diketahui, menunggunya kembali untuk menjelajah dan memahami. Cahaya bintang berkedip-kedip, armada logam sedingin es melesat melintasi langit, langsung memasuki domain bintang ini, tiba di tujuan ekspedisi. Domain bintang biduk memiliki kekuatan hidup yang agung. Itu sudah meresap ke langit berbintang dari jauh. Di sini, ini bintang yang besar. Itu lebih besar dari bintang dewa abadi kita. Penciptaan sungguh ajaib bisa menciptakan sumber kehidupan seperti itu. Mulai sekarang, tempat ini akan bersinar dengan cahaya abadi. Ini akan menjadi tanah suci untuk kebangkitan kita. Pada saat ini, bahkan para bangsawan agung tidak dapat menahannya lagi. Mereka sangat bersemangat, dan mata mereka tajam. Penduduk asli ini terlalu tidak berguna. Mereka menjaga tambang emas tetapi tidak tahu cara menambangnya. Spirit Ki di sini berlimpah, tetapi mereka hanya tahu cara mengolahnya. Mereka tidak tahu cara mengembangkannya secara menyeluruh. Kami akan memimpin mereka. Petik 2. Berdasarkan intuisi mereka, mereka menduga bahwa ini adalah sumber kehidupan yang sangat kuno. Pasti ada rahasia dari era primal chaos. Biji ilahi dan obat-obatan abadi pasti ada. Banyak orang tertawa terbahak-bahak. Setelah melintasi lautan bintang selama setengah tahun, mereka akhirnya mencapai akhir. Perjalanan ini pasti tidak akan sia-sia. Saya berharap garis keturunan asli di sini lebih kuat. Ketika saatnya tiba, kita bisa memanfaatkannya. Kita akan membutuhkan mereka untuk menambang biji dewa dan kekuatan garis keturunan mereka akan membantu kita berkultivasi. Para ahli dari berbagai ras sangat bersemangat. Semuanya menggosok telapak tangan, siap mengerahkan seluruh kemampuannya dan menjadi pahlawan antar bintang. Senyuman dingin terlihat di bibir Yevan. Apakah orang-orang ini benar-benar memperlakukan tempat ini sebagai harta karun berupa sumber daya? Apakah mereka mengira bisa membunuh dan menjarah sesuka hati? Armada yang berkilauan dengan kilau logam dingin itu penuh sesak, memberikan perasaan menindas. Mereka tiba di atas bintang kuno dan melakukan kontak dengan bintang besar ini. Begitu mereka tiba, jarak antara 12 klan kerajaan besar secara otomatis melebar. Mereka semua saling waspada, takut ada orang yang diam-diam menyerang bangsanya sendiri demi memperjuangkan obat suci. Petir menyambar di mata Yevan. Biduk sedikit berbeda. Aura jalan agung sangat kacau, gelap, dan tidak dapat diprediksi, seolah-olah ditutupi oleh tirai besar. Aneh. Mungkinkah jalan menuju keabadian benar-benar terbuka? Mengapa rasanya begitu mendalam dan tak terduga? Saya tidak bisa menyimpulkan apapun. Pada saat ini, orang-orang suci yang datang bersama mereka keluar dari kabin satu demi satu. Mereka memandangi bintang-bintang indah di bawah dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Mereka tidak dapat melihat melalui tempat ini. Tidak perlu diragukan lagi bahwa ini adalah tempat harta karun kuno. Ada lapisan aura misterius di sekitarnya, jadi kita tidak boleh gegabah. Sebaiknya berhati-hati. Seorang Saint mengingatkan. Hatinya agak tidak menentu. Apa yang ada di sini? Itu hanya sekelompok penduduk asli yang hanya peduli pada tubuh fisik. Tempat ini akan menjadi gudang sumber daya kita. Menurut ingatan lautan kesadaran Dewa Iblis, ada beberapa orang suci di bintang kuno ini. Namun, dengan begitu banyak orang suci yang menemani mereka, dengan begitu banyak kapal induk dan armor Saint King di sini, itu sudah cukup untuk meratakan mereka. Beberapa raja tampaknya tidak keberatan dan sangat percaya diri. Mereka memperlakukan tempat ini sebagai wilayah mereka sendiri dan ingin segera membaginya. Tentu saja, keluarga Raja Valet Cloud, keluarga Zhao, dan banyak raja lainnya masih sangat berhati-hati. Melihat itu percaya, maka mereka segera mengirimkan kapal pengintai untuk mencari tahu kebenarannya. Ada yang tidak beres. Bintang besar ini sangat aneh. Aku tidak bisa melihatnya. Seorang Saint berbicara. Tatapannya seperti kilat. Dia secara pribadi mengawasi kapal induk dan menatap layar besar. Dia tidak bisa melakukan pemindaian menyeluruh, jadi pada akhirnya, dia mengirimkan perasaan ilahi yang kuat. Ada formasi kuno luar biasa yang melindungi bintang besar ini. Ia melakukan pertahanan. Semua orang tercengang dan mengungkapkan ekspresi heran. Hanya bintang yang menghasilkan dewa-dewa kuno yang memiliki karakteristik seperti ini, memiliki pola magis yang secara otomatis melindunginya. Benar, saat itu, ada One King yang kemungkinan besar menyentuh domain itu.
Ada juga Wuxi. Mereka segera memikirkan Wan Qing dan Wuxi. Mereka merasa kemunculan pola formasi kuno seperti itu dapat diterima. Kalau tidak, itu salah. Kapal pengintai berada di tengah-tengah lompatan spasial dan akan menuju pegunungan abadi. Semuanya harap menunggu dengan sabar, kata seorang raja dari keluarga Zhao. Tidak lama kemudian, sinyal dikirimkan dan gambar yang jelas diproyeksikan ke layar besar. Para kultivator bintang dewa abadi sedang diserang. Apa ini? Apakah ini harta karun yang jatuh dari alam luar? Mungkinkah itu senjata suci? Ini mungkin senjata yang jatuh dari perang para dewa di alam luar. Cepat kejar, ini mungkin akan menjadi keberuntungan besar. Sekelompok kultivator dari alam rahasia transformasi naga mengejarnya. Setelah itu, beberapa ahli yayasan abadi tertarik. Mereka mengejar kapal pengintai, ingin menangkapnya. Di berbagai kapal induk, semua kultivator yang melihat pemandangan ini tercengang. Setelah itu, mereka tidak bisa menahan tawa terbahak-bahak, air mata hampir mengalir dari mata mereka. Sekelompok orang kampung. Kasihan sekali. Mereka bahkan tidak tahu apa itu kapal pengintai, mengira itu adalah senjata dewa. Merekalah yang disebut petapa. Kedengarannya bagus untuk mengatakan bahwa mereka sedang menggali harta karun dari tubuh manusia, tetapi pada akhirnya, mereka bahkan tidak tahu apa-apa. Jika kita mengirim kapal induk tingkat suci, itu cukup untuk menyapu wilayah mereka. Kedua belas raja dan markis merasa sangat nyaman. Banyak ahli menghela nafas panjang dan tidak bisa menahan tawa. Kelompok petapa seperti itu bukanlah apa-apa. Swoosh! Kapal pengintai melakukan lompatan spasial dan menghilang dari wilayah itu. Hal ini menyebabkan kelompok penduduk asli tercengang. Mereka kehilangan target dan semuanya mundur dengan kesal. Di alam luar, kedua belas klan raja bahkan lebih nyaman. Wajah mereka sangat cerah. Penduduk asli seperti itu tidak menimbulkan ancaman sama sekali. Ini hanya area kecil. Jangan tidak sabar. Sebaiknya kita menyelidikinya dengan cermat. Kita tidak boleh lengah. Bersikap tenang adalah satu hal, dan bersikap ceroboh adalah hal lain. Bagaimanapun, ini adalah ekspedisi yang sangat penting. Tidak ada seorang pun yang benar-benar impulsif dan mengambil risiko. Kapal pengintai mendekati gunung abadi dan menangkap pemandangan jelas di langit luar. Oh, ini benar-benar gunung hitam yang megah. Itu semua adalah gunung kaisar. Mereka hanya bisa menghela nafas kagum. Aura yang tak terbatas dan agung itu menyerang wajah mereka, membuat jantung mereka berdebar tak terkendali. Tunggu sebentar, apa itu? Kapal pengintai belum memasuki gunung abadi, tapi sudah menangkap pemandangan dari jauh. Mereka melihat pemandangan yang aneh. Itu hanya kura-kura yang bisa terbang. Apa yang perlu diributkan? Setelah adegan itu membeku, seorang raja mengejek dan berkata kepada orang lain. Raja yang lain tiba-tiba membelalakkan matanya dan berkata, ada yang tidak beres. Ini kura-kura hitam. Oh, tidak, ini sebenarnya obat kuno. Dia sebenarnya dapat memilih tempat peristirahatannya sendiri dan terbang melintasi langit. Petik 2. Apa, ini? Pada saat ini, bahkan para Sein pun terkejut. Mereka menatap pemandangan yang membeku dan mengamatinya dengan cermat. Ini adalah kura-kura berkepala naga. Bisa juga disebut kura-kura hitam, tapi punya akar. Itu terbang melintasi langit di dalam gunung abadi dan menyebarkan cahaya yang berkilauan. Belum lagi banyaknya raja, bahkan Ye Fan asli, pun tercengang. Dia melebarkan matanya. Setelah bertahun-tahun, dia melihat batang obat abadi kura-kura hitam ini lagi, juga dikenal sebagai obat 10.000 tahun. Saat itu, ketika dia, gadis kecil, Pang Bo, dan Li Heishui secara keliru memasuki gunung kematian, mereka telah melihat batang obat dewa ini. Saat itu, sangat terkejut hingga terbang melintasi langit. Ini adalah obat kuno yang menakjubkan. Ini adalah kesempatan alami yang luar biasa. Kita telah mendapatkan perawatan dari surga, dan kita akan memperoleh panen yang menakjubkan di sini. Seorang raja menelan seteguk air liur dan berkata, saya percaya ini pastilah obat abadi legendaris kuno. Obat ini dapat dimurnikan menjadi pil abadi 9 revolusi oleh para dewa, dan juga dapat dimurnikan menjadi cairan evolusioner lapisan ke-9 yang sempurna oleh kami. Suara mereka gemetar. Mereka tidak pernah menyangka akan ada sumber daya yang begitu melimpah. Nilainya sangat mengejutkan hingga mereka hampir pingsan. Menurut lautan kesadaran Dewa Iblis, ada banyak tempat lain seperti bumi abadi ini, dan nilainya sama. Mungkinkah ada barang abadi serupa? Nafas sekelompok orang menjadi tergesa-gesa. Semua ini terlalu mengejutkan. Bagi mereka, cairan evolusi lapisan ke-9 adalah godaan terbesar di dunia. Semua mata mereka menjadi merah. Sialan, keluarga Cao mengambil tindakan lebih dulu, bergegas menuju bumi besar di bawah. Klan Lan Tuo juga tidak menepati janjinya, turun lebih dulu. Keempat kapal induk bergerak bersama, bergegas menuju wilayah utara bersama-sama. 12 klan besar awalnya terpisah, masing-masing menjaga suatu wilayah dan saling berjaga-jaga.
Sekarang mereka melihat kedua klan bergerak, bergegas menuju target masing-masing, tidak ada satupun dari mereka yang bisa tetap tenang. Mereka semua takut hal-hal baik akan diambil orang lain terlebih dahulu. Kapal perang raksasa itu berlayar, membentuk hamparan hitam. 4 klan lainnya bergerak, bergegas menuju sumber kehidupan di bawah. Lalu, tidak ada yang peduli tentang hal lain. Klan-klan tersebut bergerak secara terpisah, bergegas ke wilayah target mereka sendiri. Kapal pengintai yang mengirimkan kembali gambar-gambar itu memasuki Gunung Abadi dan tiba-tiba hancur, kehilangan kontak dengan mereka. Bagaimana bisa dihancurkan? Tampaknya telah ditembus oleh penduduk asli yang sangat kuat. Oh, bintang kuno ini dikatakan memiliki beberapa orang suci, dan mereka semua tinggal di tempat-tempat penting. Kita harus berhati-hati. Tidak masalah. Jika seorang Saint benar-benar muncul, Saint dan Raja Prajurit Perang Suci kuno kita bukanlah vegetarian, begitu banyak kapal induk yang cukup untuk melenyapkannya dalam sekejap. Banyak orang di kapal induk memasuki bintang kuno dengan kerinduan dan harapan yang indah, bergegas menuju tambang kuno asal, Gunung Abadi, Gua Api Kilin, sarang 10.000 naga, dan tempat lainnya. Yevan juga akhirnya pindah. Keluarga kerajaan Matahari Terbit hanya mempunyai satu kapal induk yang tersisa, dan para Saint telah jatuh. Ratusan kapal perang yang tersisa bukanlah ancaman baginya. Dia ingin merebut kapal induk ini, dan terlebih lagi, dia ingin mendapatkan cairan evolusioner. Memanggil anjing mati. Yevan sudah lama terbiasa dengan cara menggunakan kapal perang. Dia mencoba menghubungi orang-orang di desa surgawi dengan kapal perangnya sendiri. 2 tahun lalu, dia menyita sebuah kapal suci di luar Gunung Abadi. Meskipun ia tidak memiliki kehendak ilahi di dalamnya dan tidak dapat melompati ruang angkasa, semua fungsi lainnya masih ada. Dia menyerahkannya pada Kaisar Hitam. Sial, ini benar-benar halusinasi. Kenapa aku mendengar seorang hajingan memanggilku? Ada pintu masuk antara desa surgawi dan dunia luar, dan kapal Kaisar Hitam ada di sana. Saat ini, agak mencurigakan. Seorang botak kecil menjulurkan kepalanya dan melihat sekeliling sambil memegang toples anggur kecil. Dia bersendawa dan berkata, "Saya juga mendengarnya. Sepertinya itu suara Tuan." "Benar, ini aku. Ini bukan halusinasi. Aku kembali." "Ah, Tuan." Si botak kecil duduk di tanah dan mengusap matanya yang besar. Dia menatap layar lebar dan berkata, "Tuan, Kaisar Hitam memaksaku minum. Aku tidak mau minum. Aku merindukanmu." "Sial, kamu mencuri anggur lagi. Apa hubungannya denganku?" Kaisar Hitam hampir menelannya dalam satu tegukan. Kemudian, dia menatap Yevan dengan tidak percaya dan berkata, "Nak, kenapa kamu kembali? Kali ini, kita ada operasi besar. Kita akan menjarah sejumlah besar kapal induk, semuanya di level Saint." Yevan dengan cepat menceritakan semuanya. Kedua belas keluarga kerajaan semuanya memiliki cairan evolusioner dan kapal induk, jadi tindakan ini layak untuk diambil. Ah, merampok alien liar. Si botak kecil adalah orang pertama yang bersemangat. 1177. Aku punya sesuatu yang penting untuk dilaporkan kepada Markis. Setelah memindai dan menginterogasi, Yevan akhirnya menaiki kapal induk klan Matahari Terbit. Orang-orang di sini semuanya adalah keturunan langsung dari klan. Dalam keadaan normal, tentara bayaran tidak diizinkan turun. Ini adalah kapal megah dengan panjang 4.500 meter. Itu adalah kapal harta karun tingkat Saint yang langka dengan kekuatan tempur yang tiada taraf. Sayangnya, tidak ada Saint yang mengawasinya. Membiarkan Yevan turun hanya bisa dikatakan sebagai bencana. Di dunia sekarang ini, siapa di bawah Saint yang bisa menaklukkannya? Apa masalahnya? Seorang ahli dari klan Matahari Terbit bertanya dengan sedikit rasa jijik di matanya. Mereka tidak menghargai tentara bayaran dan merekrut mereka untuk sementara. Awalnya mereka digunakan sebagai umpan meriam. Namun kini, planet ini sepertinya tidak berbahaya. Ada sumber daya di mana-mana, jadi orang-orang ini sepertinya tidak begitu penting. Sebaliknya, hal tersebut justru akan menimbulkan konsumsi yang terlalu besar. Saya datang untuk mengambil alih kapal ini. Yevan tersenyum. Apa? Beraninya kamu, tentara bayaran rendahan berani mengatakan kata-kata seperti itu. Pakar keluarga kerajaan kota Matahari Terbit berdiri. Puff, Yevan mengarahkan jarinya, dan sekuntum bunga darah muncul di antara alis orang ini. Dia meninggal di tempat. Ekspresi wajahnya membeku saat dia jatuh lurus ke bawah. Hua, terjadi kekacauan di dalam kabin. Orang-orang di sebelah mereka semua melompat dan ekspresi mereka berubah. Hal seperti itu benar-benar terjadi. Itu tidak terduga. Siapa kamu? Mengapa kamu mengkhianati majikanmu? Seorang pria paruh baya berteriak. Oh, aku lupa memperkenalkan diri. Namaku Yevan, dan aku berasal dari planet kuno ini. Di matamu, aku penduduk asli, kata Yevan. Itu kamu, petapa yang menantang keluarga Chao dan menyebabkan surga dipermalukan. Kamu, sebenarnya datang dari sini.
Semua orang terkejut. Cepat, sebarkan peringatan itu ke seluruh armada. Seorang berteriak dengan jengkel. Dia sangat marah. Yang lain juga mendapat firasat buruk dan semuanya mundur. Sayangnya, sudah terlambat. Kekuatan tempur Yevan begitu kuat sehingga tidak ada Sein yang bisa menghentikannya. Dalam sekejap, teknik ilahi miliknya sangat mendalam, dan penglihatan tubuh suci miliknya pun terlihat. Semua orang tersapu dan kehilangan kemampuan untuk bergerak. Tidak ada gunanya. Salah satu badan Taoku telah pergi ke ruang kendali utama dan memutus hubungan antara kapal ini dan dunia luar. Kalian benar-benar terisolasi. Suara Yevan dingin dan kejam. Kapal induk sangat menakutkan. Saat menyerang dari luar, itu sebanding dengan serangan Sage kuno. Namun, begitu Yevan masuk, segalanya menjadi tidak efektif melawannya. Di ruang kendali utama, tubuh Tao Yevan bersinar dengan cahaya ilahi 5 warna, secara langsung menghancurkan lebih dari selusin ahli dan melumpuhkan markis klan matahari terbit yang datang setelah mendengar berita tersebut. Dia segera mengisolasi area tersebut dan menutup semua area penting untuk mencegah orang-orang dari ras ini melakukan sesuatu yang nekat dan merusak diri sendiri. Banyak hal terjadi terlalu tiba-tiba. Orang-orang dari klan matahari terbit benar-benar tercengang. Kapal induk telah berganti pemilik. Ini sungguh ilusi dan sulit diterima. Tubuh Tao Yevan memasuki ruang kendali utama, sementara tubuh aslinya menyapu para ahli di kapal induk besar seperti Tyrannosaurus berbentuk manusia. Tidak ada yang bisa menghentikannya kemanapun dia pergi. 1 jam kemudian, dia memiliki kendali penuh atas kapal induk. Ahaha, beberapa pemimpin klan matahari terbit telah meninggal. Sisanya menjadi tawanan dan dikurung di pintu kabin yang tertutup. Mereka penuh keengganan dan depresi yang tiada taraf. Ini seperti mitos. Seseorang telah menangkap salah satu kapal induknya dengan begitu cepat. Mereka benar-benar dikalahkan dan tidak mempunyai kekuatan untuk melawan. Yevan segera menemukan cairan evolusi. Setelah gabus dibuka, sarinya meluap. Dia mengendusnya dan segera memastikan bahwa itu sudah melampaui tahap ketiga. Mereka bilang itu tidak sebaik cairan evolusi tahap keempat dan perlu diberi nutrisi dan disempurnakan. Jadi, saya akan menyimpannya untuk saat ini. Yevan tidak membunuh para tawanan karena mereka sangat berguna. Mereka tahu bagaimana mengendalikan peralatan perang para sage kuno, seperti kapal induk dan kapal perang, yang dapat diserahkan ke desa surga. Kemudian, dia mengendalikan si Markis dan mengirimkan pikiran sucinya ke dahi si Markis. Dia mengeluarkan perintah satu demi satu, mengerahkan ratusan kapal perang di sekitar kapal induk. Ia menyuruh armada untuk memasuki wilayah utara namun tidak bertindak gegabah. Kemudian, dia mengemudikan kapal induknya sendiri dan melompat ke luar angkasa, langsung tiba di desa surga. Anjing hitam besar itu sangat terkejut, matanya bersinar hijau. Setelah melihat pesawat luar angkasa 2 tahun lalu, dia sudah mengetahui nilainya. Dia meneteskan air liur dan berkata, "Milikku, kapal induk ada di sini." Si botak kecil berlari mendekat dan mengeluh. "Tuan, ketika Anda tidak ada di sini, Kaisar Hitam dan Penatua Duan De mendesak saya untuk minum dan menjarah harta orang lain. Saya tidak melakukannya dengan sukarela. Saya merindukanmu. Haha, aku tidak menyangka kita akan bertemu lagi suatu hari nanti, dan secepat ini." Li Tian muncul. Dia tetap anggun seperti sebelumnya, dan aura jahatnya tidak berkurang. Murid ketigamu tidak diajari hal buruk oleh orang lain. Dia pada dasarnya nakal. Pakaian Yan Yixi seputih salju, dan dia menjadi lebih anggun. Wahaha, aku tidak menyangka suatu hari nanti aku bisa menangkap alien. Ini bagus. Longma, yang berharap dunia berada dalam kekacauan, muncul. Dia sangat cepat dan melesat seperti awan merah. Surainya seperti api, dan sisik di tubuhnya yang kokoh sangat mempesona. Desa surga benar-benar khawatir. Banyak orang muncul dan melihat kapal induk yang besar itu. Semua orang sangat terkejut. Apalagi saat mereka melihat Yevan, mereka semakin tercengang. Tidak ada yang mengira mereka bisa bertemu dengannya lagi. Mereka yang menginjakkan kaki di jalur kuno langit berbintang, jalur ujian terkuat, sejak zaman kuno, tidak banyak orang yang dapat kembali dengan tenang. Bahkan jika mereka selamat, itu akan memakan waktu bertahun-tahun kemudian. Tapi sekarang, baru 2 tahun berlalu, Yevan tampak hidup dan sehat. Apalagi dia menculik kapal sebesar itu. Itu benar-benar membuat orang terdiam. Kubilang, bocah, apakah kamu benar-benar menginjakkan kaki di jalur langit berbintang? Kenapa kamu kembali begitu cepat? Jangan bilang kamu menjadi pembelot. Saber Honco tua, cucu dari pembunuh Sein Qiluo, berkata. Yang lain tertawa ketika mendengar ini. Anak ilahi, KR kecil juga muncul. Dia dengan senang hati melambai pada mereka. Sekelompok besar orang mengelilinginya. Bahkan Sein Qiluo pun datang. Setelah tidak bertemu dengannya selama 2 tahun, dia menjadi semakin menyendiri. Dia tidak lagi memiliki jejak temperamen seorang pembunuh. Dia lebih seperti seorang filsuf dengan temperamen transenden. Ini tidak masuk akal. Mengapa kamu kembali begitu cepat?
Aku mendengar dari orang suci tua dari istana prajurit luar biasa bahwa akan sangat sulit menemukan jalan kembali setelah pergi. Koordinat langit berbintang di sini tidak jelas, jadi kamu hanya bisa menemukan jalan kembali secara perlahan setelah menjadi cukup kuat. Sein pembunuh Kiluo merasa ragu. Aku merindukan semuanya di tengah jalan, jadi aku melakukan perjalanan bisnis kecil-kecilan. Hari ini, aku secara khusus kembali untuk menemui kalian dan membawakanmu hadiah yang luar biasa. Yevan berkata sambil tersenyum. Sekelompok orang tidak bisa berkata-kata. Sejak zaman kuno, ini adalah pertama kalinya seseorang kembali di tengah jalan setelah menginjakkan kaki di jalur langit berbintang. Ini juga bisa dianggap menantang surga. Aku sudah mengirim orang ke gerbang alam untuk menyampaikan berita. Pangeran Suci, Liar, Jizi, Yao Yuekong, dan yang lainnya akan segera bergegas. Kata Kaisar Hitam. Matanya sangat cerah. Dia sudah tahu bahwa kali ini, dia akan melakukan sesuatu yang besar. Mata Longma berputar ke belakang. Dia berjalan melingkari kapal induk, mengetuk di sana-sini. Setelah mengetahui bahwa itu adalah artefak dewa, dia segera menjadi bersemangat dan berteriak bahwa dia akan menjarahnya sampai akhir. Yevan memberitahu semua orang mengapa dia kembali. Kemudian, dia meminta desa surgawi untuk segera mengambil tindakan. Pertama, mereka harus menahan semua tawanan. Mereka akan sangat berguna di masa depan. Kaisar Hitam adalah yang paling bersemangat dan berkata, "Itu benar. Kaisar ini masih memiliki banyak hal yang belum saya pahami. Kali ini, saya akan menjadi penguasa di bawah langit berbintang. Setelah menerobos gerbang bintang mereka, kemungkinan besar saya bisa memahami altar 5 warna milik Kaisar kuno yang agung." Tuan, Yetong adalah orang pertama yang kembali. Matanya dipenuhi air mata. Dia berpikir akan sulit bagi mereka untuk bertemu lagi di kehidupan ini. Dia tidak menyangka akan bersatu kembali secepat itu. Yevan menepuk pundaknya. Dia menemukan bahwa setelah tidak bertemu dengannya selama 2 tahun, sikap heroik murid tertuanya semakin berkembang. Kekuatannya meningkat pesat, dan dia akan memutuskan Dao. Dia akan mengambil langkah penting itu. Lalu, Li Heishui datang. Wu Zongtian dan Jiang Huairen juga tiba. Mereka semua sangat terharu bisa bertemu kembali. Haha, seekor monyet yang ditutupi bulu emas cemerlang muncul. Energi darah meluap ke langit. Dia seperti dewa yang muncul. Setiap orang dapat merasakan betapa kuat dan menakutkannya potensi di dalam tubuhnya. Kultivasi Pangeran Suci berkembang pesat. Selama 2 tahun tersebut, ia melakukan perjalanan ke Gunung Meru. Setelah kembali, dia mengasingkan diri dan memperoleh buah dao yang luar biasa. Kultivasinya meningkat pesat. Namun, ketika dia melihat Yevan lagi, dia pertama kali tertawa keras. Kemudian, dia menjadi heran dan berkata, "Lapisan ke-8 Dao Severing, kamu, begitu cepat." Yevan tertawa dan berkata, "Sebentar lagi, kita akan menangani kapal induk itu dan merebut cairan evolusi. Kultivasi kita setidaknya akan meningkat 1 tingkat, bahkan mungkin beberapa tingkat." Dia menjelaskan sebab dan akibat, membuat semua orang menganggukkan kepala. Mata mereka bersinar dengan cahaya ilahi dan mereka sangat bersemangat. Kaisar Hitam berseru dan berkata, "Sebenarnya ada manfaat yang sangat besar. Bagaimana kalau begini, Kaisar ini akan mempelajari gerbang bintang dan pasti akan segera menghancurkannya. Ketika saatnya tiba, kita akan langsung menuju ke bintang dewa abadi dan merampok mereka untuk waktu yang lama." Longma juga penuh ambisi dan berkata, Aku ingin melangkah ke langit berbintang dan memasuki bintang dewa abadi. Aku akan memanggil penjarah makam itu dan menyuruh dia menggali kuburan di sana." Saya juga, saya juga." Si botak kecil mengangkat tangan kecilnya dan melompat seolah takut meninggalkannya. Kelompok momok baru saja mendengar berita dan sudah berencana menyerang bintang dewa abadi. "Hati-hati, ada organisasi bernama Tuhan di sana, dan ada banyak hal aneh tentang mereka, mereka sangat menakutkan," kata Yevan, menyuruh mereka tenang dulu. Hal terpenting saat ini adalah bergegas dan mengambil tindakan. Kalau tidak, dia takut sekelompok orang itu akan benar-benar menyerang 7 wilayah terlarang yang besar. "Ayo pergi dan tangkap makhluk luar angkasa liar hidup-hidup." Kelompok itu tertawa keras dan menaiki kapal induk pada saat yang bersamaan. Jika orang-orang dari bintang dewa abadi mendengar ini, hidung mereka pasti akan bengkok karena marah. Mereka sebenarnya diperlakukan sebagai mangsa. Demi keamanan, Killing Sein juga melanjutkan perjalanannya. Itu karena kapal-kapal induk itu semuanya berada pada tingkatan Sein dan ada Sein yang memegang kendali. Ada juga beberapa alat perang yang ampuh. Saat ini, api perang berkobar di mana-mana. Raslantuo benar-benar langsung menuju ke tambang kuno asal. Sebuah kapal induk raksasa memimpin puluhan kapal perang keluar dari wilayah terlarang. Mereka segera merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Itu tidak benar, ada kekuatan aneh yang menakutkan di sini yang menekan berbagai instrumen di dalam pesawat luar angkasa. Tempat ini tandus tanpa tanda-tanda kehidupan sama sekali. Seharusnya ini adalah tanah tanpa pemilik.
Beberapa orang suci kuno seharusnya tidak ada di sini. Pada akhirnya, puluhan kapal perang terbang untuk mencari jalan. Mereka ingin menyelesaikannya karena batu kehidupan awal mutlak lebih berharga daripada nyawa mereka bagi mereka. Gemuruh. Namun, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Semua kapal perang yang memasuki wilayah terlarang kehilangan kendali. Mereka semua jatuh ke tanah dan pecah sedikit demi sedikit. Di medan perang lain, ras laut luas dari bintang dewa abadi telah memperoleh hadiah besar. Mereka melewati tempat berkumpulnya ras kuno dan menyerang, memotong puncak gunung utama mereka dan mencuri sumber daya dalam jumlah besar. Tidak semua ras kuno memiliki raja leluhur. Ras di wilayah ini tidak terlalu kuat dan ditekan hingga mereka tidak bisa membalas. Penduduk asli ini benar-benar tidak bisa melakukannya. Ayo pergi ke Gua Kilin Api dan lihat apa yang bisa kita dapatkan dari tanah suci itu. Raja mengangguk dan berkata, ras Lantuo sedang menyerbu menuju tambang kuno asal. Keluarga Cao dan keluarga Mo dari Laut Iblis asli sedang bergegas menuju Gunung Abadi. Kita harus bergegas dan tidak ketinggalan. 1178. Bagi beberapa ras kuno, hari ini adalah peristiwa yang tidak terduga. Ini adalah pertama kalinya dalam beberapa tahun mereka menghadapi serangan yang tidak dapat dijelaskan. Ras laut menuju ke utara. Mengikuti jejak di lautan kesadaran Nanyao, mereka menemukan beberapa tempat tinggal ras kuno dan mengamuk. Kapal perang mereka penuh sesak saat mereka menerobos tanah suci beberapa ras. Terlalu lemah. Mereka bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Mereka menyerang untuk mendapatkan sumber daya, mengambil sebagian ladang obat ras kuno dan beberapa biji dewa dari perbendaharaan. Tentu saja hal ini menimbulkan konfrontasi yang sengit. Mereka hanya ras kecil dan bukan tandingan mereka. Tanpa raja leluhur, mereka tidak mempunyai kekuatan untuk melawan. Mereka tidak bisa melawan kapal induk tingkat suci dan mekanisme yang kuat. Ras laut sangat bersemangat. Ras-ras ini tidak kuat dan tidak memiliki orang suci yang mengawasi mereka. Namun, perbendaharaan mereka kaya, yang membuat mereka semakin yakin bahwa akan ada item kelas abadi yang mengejutkan di Gua Api Kilin di depan. Itu adalah bagian dari esensi bumi kesusahan ketujuh. Itu terkubur di tangan mereka. Ini adalah salah satu biji tambahan ilahi yang digunakan untuk memurnikan cairan evolusi. Itu bisa disebut benda yang tiada taranya. Ras laut tidak terkalahkan. Kapal induk mereka menutupi langit dan bergerak maju seperti karpet. Mereka menghadapi perlawanan sengit ketika mereka tiba di Blue Demon Abyss. Bahkan 8 kapal perang mereka hancur. Apa? Kerugian yang sangat besar. Ada 7 atau 8 orang setengah Saint yang melawan. Kerahkan Mesia Suci kuno dan ratakan jurang maut ini. Ekspresi bangsawan ras laut tampak dingin. Ini adalah pertama kalinya mereka dihalangi sejak datang ke wilayah Bintang Bidu. 8 kapal perang telah tenggelam, yang berarti ratusan orang tewas. Ini merupakan pukulan besar bagi mereka. Dengan cahaya yang menyilaukan, 2 alat perang suci kuno turun dari langit. Salah satunya adalah Mesia setinggi 9 meter. Yang satu memegang tombak yang dipenuhi kabut merah, sementara yang lain memegang pedang naga sehitam iblis. Mereka memulai pembantaian pada saat yang bersamaan. Jeritan terdengar di Blue Demon Abyss. Banyak anggota ras kuno terbunuh. Darah melonjak dan mengubah tempat itu menjadi sungai darah. Ini adalah pertama kalinya si Res menyerang. Meskipun mereka telah menjarah beberapa tempat penting ras kuno, mereka belum memulai pembantaian seperti ini. Sekarang, mereka memamerkan taring tajam mereka dan membalas dendam terhadap anggota klan mereka. Penduduk asli yang hanya mengetahui seni barbar ingin bersaing dengan ras tingkat tinggi di wilayah bintang yang luas. Hari ini, kami akan mengalahkanmu sampai kamu merasakan sakitnya. Serahkan semua artefak suci kuno. Jika tidak, darah dan tulang akan mengisi jurang maut, kata bangsawan ras laut dengan dingin. Kilatan cahaya merah menyala saat dia memasuki Empirine Secret Mesia ketiga. Dengan pedang suci platinum di tangannya, dia memotong kepala seorang Half Saint dengan tangannya sendiri, menyebabkan darah berceceran di mana-mana. Klan Setan Biru tidak lemah. Ia dikenal sebagai salah satu dari 10 klan ganas besar. Klan ini awalnya memiliki seorang Saint yang mengawasinya, dan reputasinya yang termasyhur tersebar luas. Namun, 2 tahun lalu, mereka telah menindas klan manusia dan menantang otoritas para Saint. Mereka bahkan ingin membunuh Ye Fan dan menghancurkan Kishi Manor. Mereka ingin memprovokasi Gai Zhouyu untuk membunuh para Saint dari klan manusia. Saat musibah itu, salah satu leluhur marga berhasil lolos dari musibah tersebut. Setelah itu, dia tidak berani kembali ke klan, itulah sebabnya hari ini, klan yang ganas ini tidak dapat melawan. Peta rahasia yang disediakan oleh Iblis Selatan menjadi sasaran. Misalnya, ras Iblis Biru dan ras Iblis adalah ras sengit yang penuh dengan permusuhan dan ancaman terhadap dunia saat ini. Itu adalah sumber kecil kekacauan. 2 tahun lalu, klan Iblis Biru masih sangat arogan dan ingin memulai pembantaian terhadap klan manusia. Sejak Gai Zhouyu membunuh raja leluhur mereka, mereka mengalami penurunan yang sangat parah.
Sekarang, mereka telah jatuh ke kondisi seperti itu dan malah diserang. Di bawah Blue Demon Abyss, jeritan naik dan turun saat mayat berjatuhan satu demi satu. Klan-klan sengit yang dulunya sangat kuat kini dikalahkan lagi dan lagi. Sebanyak 7 mesin perang suci Empirins memasuki dunia bawah tanah dan tak terkalahkan. Tubuh logam setiap orang berlumuran darah dan tulang patah saat mereka tanpa ampun menuai nyawa. Boom! Tiba-tiba, Mesya suci Empirins memancarkan cahaya yang menyilaukan. Retakan muncul di permukaannya dan kemudian meledak. Apa yang sedang terjadi? Marquis of the Sea Clan terkejut dan kembali ke kapal induk. Khawatir akan terjadi kecelakaan, dia memindai seluruh area dengan kapal induk dan menyimpulkan. Formasi kuno sangat kuat. Satu-satunya hal yang membuatnya beruntung adalah formasi ini rusak dan belum lengkap. Mesya suci Empirins itu secara keliru memasuki pola formasi utuh dan terbunuh. Ini adalah formasi Great Sage. Sayangnya, tempat itu telah dihancurkan oleh Gai Zhouyu hari itu. Jika tidak, orang-orang di planet penguasa abadi mungkin tidak dapat memanfaatkannya saat ini. Oh, ada kota kuno di dunia bawah tanah. Buka perbendaharaan mereka untukku. Pada hari ini, klan iblis biru menghadapi bencana besar. Mayat mereka ada di mana-mana dan mereka hampir dimusnahkan. Mereka menderita kerugian besar dan beberapa di antaranya terbunuh dalam jalan berdarah untuk melarikan diri. Luar biasa, kelompok penduduk asli ini memiliki koleksi yang kaya. Barang-barang yang menumpuk di perbendaharaan mereka sebanding dengan tambang kuno dewa. Klan Laut terkejut. Ketika mereka membuka perbendaharaan, mereka terpesona oleh cahaya terang dan ketakutan. Setelah sekian lama, terdengar keriuhan suara. Pergilah ke utara dan semua ini akan menjadi milik kita. Klan Laut menjadi gila. 4 kapal induk dan ratusan kapal perang menyapu semua rintangan dan maju terus. Harus dikatakan bahwa mereka sangat beruntung. Rute yang mereka ambil adalah bekas habitat 10 klan setan besar. Meskipun klan-klan ini melawan sangat sengit, beberapa di antaranya bukanlah klan kerajaan. Yang paling penting adalah 2 tahun lalu, Gai Zhouyu secara pribadi mengambil tindakan dan membunuh raja kuno mereka. Sekarang, mereka tidak memiliki kekuatan tempur setingkat Sein. Klan Laut menyapu segalanya dan maju. Pada akhirnya, mereka malah berpencar dan menyerang. Keempat kapal induk bergerak berdampingan dan menyapu bersih ras bulan darah, ras Thunder Valet, dan ras Green Goal. Sayangnya, bekas klan setan kini diserang oleh sekelompok Mesya dan kapal induk tingkat suci kuno. Mereka benar-benar dikalahkan, darah mereka mewarnai tanah leluhur menjadi merah dan mayat mereka menumpuk di pegunungan. Ini hanyalah reinkarnasi. Di masa lalu, mereka tinggi dan perkasa, tetapi sekarang, setelah kehilangan raja kuno mereka menjadi ras lemah yang diintimidasi dan dibantai. Klan Laut sangat puas karena hasil panennya terlalu melimpah. Perbendaharaan 10 klan setan besar dipenuhi dengan mineral langka dan banyak di antaranya adalah harta karun legendaris. Item leluhur penduduk asli ini terlalu langka. Sepertinya kita tidak perlu menggalinya. Membuka perbendaharaan mereka saja akan memberi kita kejutan yang menyenangkan. Setelah mengalahkan beberapa ras, kepercayaan diri mereka melambung tinggi. Mereka percaya bahwa kekuatan tempur penduduk asli rendah dan tidak ada yang perlu ditakutkan. Selanjutnya, mereka tidak tahu apakah harus mengatakan bahwa mereka beruntung atau tidak. Keempat kapal induk bekerja sama dan tidak menyerang ras kuno berikutnya. Akibatnya, mereka menghindari ras raja kuno yang sebenarnya. Ada beberapa raja kuno yang mengawasi tempat ini. Mereka langsung membuka medan perang dan melompat ke luar angkasa. Mereka tiba di pegunungan tempat Gua Api Kilin berada dan bergegas ke wilayah ras kaisar. Ini adalah puncak kuno yang megah. Obat-obatan lama ada di mana-mana, dan tanaman merambat abadi tumbuh di antara tebing dan puncak batu. Ada juga banyak burung aneh dan binatang yang membawa keberuntungan. Energi abadi masih melekat di tempat ini, membuatnya tampak seperti wilayah abadi. Hal ini khususnya terjadi di pusat. Meski puncak gunung di sana tandus dan dialiri cahaya api, namun tetap seperti gua dewa. Cahaya warna-warni bersinar dalam puluhan ribu warna keberuntungan. Gua kuno ada di mana-mana. Secara khusus, ada gua abadi di tengahnya. Cahaya ilahi melonjak dan berubah menjadi cahaya yang menyala-nyala, menerangi langit secara misterius. Pola dao mengalir helai demi helai seperti riak air. Ini benar-benar tanah suci. Klan Laut terkejut. Mereka mendapat firasat bahwa ada harta karun tak tertandingi yang terkubur di sini. Jika mereka bisa menurunkannya, kemungkinan besar mereka akan memperoleh hasil panen yang tak terbayangkan. Ada yang tidak beres. Jangan bertindak membabi buta tanpa berpikir. Di dalam kapal induk, orang suci kuno klan Laut tiba-tiba membuka matanya. Sejak memasuki wilayah utara, dia selalu duduk, tidak mengambil tindakan atau berbicara. Namun, saat ini, dia terbangun. Itu karena pada saat ini, dia merasakan gelombang aura menakutkan yang membuat seluruh tubuhnya menggigil. Ketika dia membuka mata langitnya dan menatap ke kejauhan, wajahnya langsung menjadi seputih salju.
Bagaimana bisa seperti ini? Bintang kuno ini memiliki keberadaan seperti ini. Seorang dewa lahir di sini, dan sekarang, ada aura abadinya. Wajah orang suci klan laut itu sama sekali tidak berwarna. Dia ketakutan. Mereka yang benar-benar memahami tempat ini semuanya akan menjadi seperti ini. Ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka lawan sama sekali. Itu karena simbol Grid Dao yang tak tertandingi berkedip-kedip samar-samar. Kamu benar-benar tidak bisa mengambil tindakan. Namun, saat dia bangun dan berbicara, semuanya sudah terlambat. Kapal perang di depan telah mengambil tindakan, terbang jauh menuju gua abadi api kilin. Siapa yang berani menerobos masuk ke dalam gua abadi kilin api milikku? Sebuah teriakan terdengar dari dalam pegunungan. Beberapa lusin orang bergegas ke langit, menghalangi jalan mereka. Empat mekanisme suci kuno mengambil tindakan pada saat yang bersamaan. Tombak berwarna darah di tangan mereka, serta bilah naga hitam yang diwarnai dengan darah, menembus beberapa lusin ahli di depan mereka. Berani sekali. Para penjaga gua abadi kilin api terkejut. Sejak zaman kuno, tidak ada satu orang pun yang berani menyinggung martabatnya. Ini adalah pertama kalinya seseorang datang mengetuk pintu mereka. Di luar gerbang gunung, lebih dari 50 sosok bergegas ke langit secara berurutan. Di antara mereka ada 3 orang setengah Saint. Meskipun kultivasi mereka kuat, mereka di sini hanya untuk melindungi gerbang. Di dalam salah satu alat perang suci kuno, para ahli klan laut memasang senyuman sinis di wajah mereka. Mereka sudah beradaptasi dengan pertempuran semacam ini dan langsung menyerbu. Seberkas cahaya berdarah melintas, setengah Saint dari gua abadi kilin api telah dibacok dan meninggal dengan cara yang mengenaskan. Dia tidak bisa menghalangi jalan mereka. Membunuh. 3 alat perang suci kuno lainnya juga menunjukkan kekuatannya. Mereka menggunakan pedang suci, tombak berdarah, dan senjata lainnya. Mereka semua melepaskan kekuatan besar Dao Saint mereka dan bergegas mendekat, membantai 2,5 Saint lainnya dan 50 orang atau lebih. Apakah kamu sudah makan empedu dewa? Apakah kamu lelah hidup? Raungan yang bermartabat dan geram terdengar di kejauhan. Itu datang dari dalam gua kuno ketika beberapa ratus orang bergegas keluar. Salah satu tetua berubah menjadi seberkas cahaya api dan bergegas dengan kecepatan tinggi. Dia dengan mudah menghancurkan keempat Mesya yang terbang dan kemudian merobek salah satunya, meraih orang di dalamnya dengan tangannya. Puff! Darah berceceran saat dia langsung menghancurkan ahli klan laut. Mundur! Orang suci dari klan laut berteriak dengan ekspresi jelek. Tidak bagus. Salah satu dari setengah Saint di antara para tawanan mengatakan bahwa bintang kuno ini tidak hanya memiliki seorang Saint kuno, tetapi juga seorang sage agung. Bahkan mungkin ada kaisar semu yang masih hidup. Seseorang melapor kepada para bangsawan klan laut dari dalam kapal induk. Apa? Segera berlayar dan gunakan lompatan spasial untuk meninggalkan tempat ini. Pada saat ini, mereka merasakan aura mengalir keluar dari gua abadi kilin api. Mereka tahu keadaannya tidak baik. Eksistensi tiada taranya bangkit kembali. Boom! Semuanya sudah terlambat. Di dalam pegunungan kuno ini, semua jenis rune Grid Dao berkedip-kedip. Mereka padat dan menutupi seluruh langit. Tidak mungkin membangun gerbang bintang. Terutama di tengahnya, gua-gua kuno memancarkan cahaya warna-warni seolah-olah ada raksasa yang hidup kembali. Gua abadi kilin api di tengahnya adalah yang paling misterius. Hanya dalam waktu singkat, lebih dari 1.000 orang bergegas keluar dari setiap gua kuno. Semuanya sangat marah. Bahkan di era paling menakutkan di era kuno, tidak ada yang berani menindas mereka seperti ini. Hari ini, sebenarnya ada seseorang yang dengan sengaja membantai mereka di depan gerbang gunung mereka. Ini adalah sejenis penghinaan. Semut, matilah untukku. Raja leluhur tua yang keluar lebih dulu meraung marah. Dia menunjukkan kemampuan ilahi yang tiada taranya dan menghancurkan 3 Mesya kuno lainnya. Dia menghancurkan mereka sampai mati, mengubahnya menjadi tumpukan tulang dan darah yang patah. Klan laut langsung tercengang. Bagaimana mereka bisa tiba-tiba bertemu dengan orang yang begitu kuat? Serang keluar, tinggalkan tempat ini. Seorang raksasa meraung. Gua abadi kilin api memiliki aura dewa kuno yang kuat. Ada juga formasi ilahi tiada taraf yang mengunci kekosongan. Tidak ada cara untuk menggunakan lompatan spasial, jadi semua kapal perang hanya bisa terbang tinggi ke langit. Semut yang tidak tahu perbedaan antara hidup dan mati, jangan pernah berpikir untuk pergi. Raja leluhur tua itu mengulurkan tangan besar yang menutupi langit. Sejumlah besar kapal perang meledak seolah-olah dia sedang membunuh lalat. Itu sangat menakutkan. Cepat mundur, aku akan menghentikannya. Orang suci dari klan laut mengambil tindakan. Dia berada di dalam Mesya kuno dan misterius. Kekuatannya langsung naik ke tingkat Saint King dan mampu menghancurkan sebuah planet. Hong! Dia berubah menjadi sambaran petir dan bergegas mendekat, menghalangi Raja kuno Gua Api Kilin. Dia terluka parah dengan satu pukulan, menyebabkan dia batuk seteguk darah. Raja kuno Gua Api Kilin terkejut. Dia tidak menyangka badan perang logam sedingin es ini akan menjadi Saint King.
Dia dengan cepat mundur, menghancurkan puluhan kapal perang dengan satu tamparan selama proses ini. Tidak diketahui berapa banyak kultivator klan laut yang meninggal. Kamu memaksaku melakukan ini. Orang suci dari klan laut menyerang dengan seluruh kekuatannya. Dia mengacungkan kekuatan seorang Saint King dan menembakkan sinar cahaya ilahi yang menenggelamkan langit dan bumi. Dia langsung menghancurkan raja kuno ini dan mengubahnya menjadi cahaya berdarah. Apa? Kamu membunuh orang suci kuno dari rasku. Orang-orang di gua api kilin terkejut. Semuanya terjadi terlalu cepat dan mereka tidak punya waktu untuk menghentikannya. Semua mata mereka menjadi merah. Mereka adalah penguasa negeri ini, ras yang paling kuat. Kapan mereka pernah diintimidasi di depan pintu rumah mereka seperti ini? Terlebih lagi, seorang raja kuno telah terbunuh. Itu seperti cerita fantasi. Jangan biarkan satu pun pergi. Raungan tua dan geram terdengar dari dalam gua kuno. Tampaknya berasal dari zaman kuno dan mengguncang banyak kapal perang hingga langsung meledak di langit. Sesosok tubuh bergegas mendekat dan langsung menabrak alat perang milik Saint King tersebut, hingga menyebabkan alat tersebut mengeluarkan suara retakan. Ini adalah seorang tetua yang layu dengan api kilin mengalir ke seluruh tubuhnya. Dia memegang senjata yang menakutkan di tangannya. Hong, sosok lain bergegas ke langit. Dia juga sangat menakutkan. Saat telapak tangannya turun, dia langsung menghancurkan sebuah kapal induk dan mengubahnya menjadi bubuk halus. Gua api kilin sangat marah dan mengirimkan ahli yang tiada taranya. Keluarga kekaisaran kuno yang mulia diserang tepat di depan pintu rumah mereka seperti ini. Ini hanyalah lelucon. Sekarang, seorang raja kuno sebenarnya telah meninggal. Pertarungan berlangsung sangat sengit. Hanya dengan membunuh semua musuh dan membiarkan darah mereka mengering, barulah mereka bisa menghapus penghinaan dan kebencian mereka. Ahaha, tangisan sedih terdengar. Orang suci dari klan laut tidak bertahan lama sebelum armor kunonya dihancurkan oleh raja kuno yang berusaha sekuat tenaga. Lalu, dia hampir disiksa sampai mati. Tubuhnya hancur sedikit demi sedikit, dan jiwanya terekstraksi. Bahkan jika dia ingin mati, itu tidak mudah. Dia harus menanggung siksaan yang tiada akhir. Sebuah kapal induk berjuang bebas dengan susah payah dan ingin terbang ke langit. Namun, seberkas cahaya abadi terbang keluar dari gua api kilin dan menebasnya menjadi abu dengan suara siu. Di ujung cakrawala yang jauh, Ye Fan dan yang lainnya tercengang. Mengapa gua api kilin begitu marah sehingga mereka bahkan menebaskan senjata kaisar yang ekstrim? Bukankah ini sama dengan menggunakan palu raksasa untuk membunuh nyamuk? Kita terlambat selangkah. Klan laut pasti akan dimusnahkan sepenuhnya. Dari semua orang yang bisa mereka provokasi, mereka secara khusus datang ke gua api kilin. Bukankah mereka hanya mencari kematian? Pangeran suci itu menghela nafas. Saya harap mereka tidak menemukan rahasia cairan evolusi. Jika tidak, mereka akan ikut berperang bersama kita. Ini adalah pesaing yang sulit untuk diprovokasi, kata Ye Fan. Panen mereka sangat bagus. Dengan pembunuhan Saint Kiluo mengawasi situasi, mereka baru saja berhasil merebut cairan evolusi dari seorang raja yang mulia. Justru karena inilah mereka tertunda dan hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat klan laut menuju kematian mereka. Cepat dan pergi ke tempat berikutnya. Semoga surga memberkati klan jaring yang meluap. Mereka pasti tidak bisa menyerang Gunung Blood Phoenix. Pada saat ini, Ye Fan mulai berdoa untuk orang-orang di bintang dewa abadi. Dia tidak peduli dengan hidup dan mati mereka, namun hatinya rindu akan cairan evolusi dan kapal induk. Klan Net yang melimpah tidak terlalu beruntung. Dalam perjalanan ke Blood Phoenix Mountain, mereka bertemu dengan klan raja kuno yang hebat. Pertempuran sengit terjadi, mengakibatkan banyak korban jiwa. Menghadapi klan kuno yang termasyhur dengan raja leluhur yang mengawasinya, mereka tidak mendapatkan keuntungan sama sekali. Mesia dalam jumlah besar dihancurkan. Tentu saja, klan raja kuno ini juga membayar mahal. Mereka hampir rata dengan tanah, dan dua raja leluhur meninggal. Ye Fan dan yang lainnya datang tepat pada waktunya. Mereka merebut kapal induk yang paling penting dan berhasil memperoleh cairan evolusi. Mereka kemudian menghilang ke cakrawala. Aku mendapat kabar bahwa dua klan besar telah berkumpul di Gunung Abadi. Ayo cepat, kuharap kita bisa tiba tepat waktu. Pada saat ini, bagian luar Gunung Abadi sangat aneh. Orang-orang dari klan Chao dan Lautan Iblis asal saling berhadapan. Mereka tidak mau mundur dan ingin menjadi orang pertama yang memasuki gunung. Meskipun pesawat luar angkasa yang mereka kirimkan secara misterius jatuh di pegunungan hitam, mereka tetap tidak mau mundur. Ini karena mereka secara pribadi telah melihat obat keabadian, kura-kura hitam, juga dikenal sebagai pengobatan 10.000 tahun, muncul di sini. Siapa yang tahu bahwa seorang ksatria tanpa kepala telah muncul di gunung kematian? Dia berdiri di tengah wilayah pegunungan dan mengendarai seekor binatang purba. Dia seperti dewa yang dihidupkan kembali. 1179. Wilayah utara berada dalam keadaan kacau. Cahaya berdarah mengalir ke langit dan niat membunuh menutupi matahari.
Itu adalah pemandangan yang suram dan suram. Ras-ras kuno diserang dalam skala besar. Ini adalah pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Banyak tanah leluhur ras kuno telah menjadi medan perang. Pesawat luar angkasa muncul dan berbagai berkas cahaya menembus awan. Darah berceceran di mana-mana dan mayat menumpuk di pegunungan. Pertempuran sengit terjadi di mana-mana. Medan perang tidak hanya ada satu. Ras iblis biru, ras bulan darah, ras hantu hijau, ras kabut awan, dan ras bulan perak dihancurkan satu demi satu. Hal ini mengguncang seluruh Wastelen Timur. Tentu saja, kapal mulia bintang penguasa abadi juga mengalami kerugian besar. Ras awan walet, ras laut biru, ras matahari yang tidak terbenam, dan ras luo yang melimpah semuanya harus membayar mahal. Kekuatan macam apa ini? Mengapa mereka berani menyerang ras kuno? Mengapa sepertinya mereka datang dari luar angkasa? Mereka adalah peradaban dari luar wilayah ini. Mereka memiliki jenis senjata ilahi yang berbeda. Kekuatan pertempuran mereka sungguh mencengangkan dan tidak bisa diremehkan. Beberapa ras kuno yang sangat kuat disergap. Mereka bingung dan meninggalkan tumpukan mayat, banyak tanah leluhur ras besar diwarnai merah darah. Pertempuran ini mengejutkan dunia. Situasi yang tadinya damai selama bertahun-tahun tiba-tiba rusak. Banyak orang tidak dapat beradaptasi dan tidak dapat menerimanya. Medan perang demi medan perang dibuka di tempat berbeda pada waktu yang hampir bersamaan. Jelas sekali bahwa kelompok orang yang muncul tiba-tiba ini memiliki tujuan yang jelas. Mereka gila. Mereka menyerang ras kuno. Kelompok ahli ini sangat berani. Asal-usul mereka pasti hebat. Bahkan beberapa klan raja kuno telah sangat menderita. Ini adalah perang yang tidak akan berakhir sampai satu pihak musnah. Mereka pasti tidak akan berhenti sampai satu pihak hancur. Seluruh dunia terfokus pada Wastelen Timur. Semua orang mendiskusikan pertarungan yang tak tertandingi ini. Itu hampir merusak keseimbangan ras. Asap dan api perang menutupi daratan dan awan perang sangat tebal. Semua ras besar berjaga-jaga. Banyak medan perang telah terbuka. 12 ras besar dari bintang dewa abadi bukanlah orang biasa. Kapal induk dan peralatan perang para suci kuno bekerja sama untuk membunuh matahari dan bulan. Yevan dan yang lainnya mengubah jalur mereka dan tidak segera bergegas menuju gunung abadi. Mereka juga memperhatikan medan perang lainnya. Ketika mereka mendengar bahwa ras Brahman akan jatuh, mereka mengejar mereka. Pada awalnya perjalanan ras Brahman berjalan mulus. Mereka telah memusnahkan beberapa ras. Namun, ketika mereka bertemu dengan ras iblis banteng raksasa, mereka menderita kerugian besar. Ini adalah ras kerajaan yang termasyhur bahkan di era kuno. Tiba-tiba, beberapa raja leluhur melompat keluar dan mengalahkan ras Brahman. Mereka hanya bisa melarikan diri. Hampir semua kultivator ras ini tewas dalam pertempuran. Mesya suci kuno mereka dihancurkan, dan tubuh mereka dicabik-cabik oleh Raja Banteng Iblis Tua. Daging dan darah berceceran di mana-mana. Ini adalah pertempuran yang sengit. Ras Brahman hampir musnah seluruhnya. Bahkan Fan Yuntong, seorang Saint kuno dengan sage King Armor, dikejar oleh Raja Banteng Tua. Ini terlalu menakutkan. Persetan, siapa yang bisa memberitahuku mengapa penduduk asli di sini begitu kuat? Beberapa orang yang selamat dari ras Brahman merasakan hawa dingin di punggung mereka saat mereka melarikan diri untuk hidup mereka. Jelas sekali, mereka tidak percaya apa yang telah terjadi. Pada awalnya, pertarungan berjalan sangat lancar. Mereka melewati beberapa ras dan memperoleh sumber daya langka dalam jumlah besar. Namun, setelah memasuki wilayah ras iblis kerbau, mereka langsung merasakan pahitnya kekalahan. Kelompok monster bertubuh gemuk dan tinggi lebih dari 3 meter ini memiliki beberapa inci bulu sapi menutupi tubuh mereka. Mereka memiliki sepasang tanduk besar di kepala mereka dan memiliki kekuatan yang besar. Mereka dapat terus menghancurkan kapal perang mereka. Melihat kelompok banteng barbar yang mengeluarkan asap putih dari lubang hidungnya, para ahli ras Brahman sangat menyesal karena usus mereka berubah menjadi hijau. Ini hanyalah mimpi buruk, tidak ada cara untuk melawan. Siapa bilang planet kuno ini lemah? Penduduk asli ini semuanya adalah keturunan dewa iblis. Ras Lantuo terkutuk, informasi yang mereka terima semuanya omong kosong. Mereka mengirim kita ke kematian. Saint kuno Fan Yuntong memimpin sekelompok kecil keturunan langsung dan melarikan diri demi nyawa mereka. Semua kapal induk telah ditenggelamkan, dan kapal perang telah diubah menjadi besi tua. Mereka tidak bisa melompati ruang angkasa. Di belakang mereka, 3 ekor lembu jantan tua berukuran sebesar gunung. Mereka menatap mereka dengan mata besar. Satu suara gemuruh dapat menghancurkan gunung dan sungai, dan bahkan air terjun pun akan mengalir secara terbalik. Mereka mengejar mereka sejauh jutaan mil. Terlalu menakutkan. Keturunan langsung ras Brahman yang tersisa bahkan tidak bisa berbicara dengan lancar. Mereka terintimidasi oleh kekuatan ilahi dari ras banteng raksasa. Desir, Killing Saint menyerang dan langsung menghancurkan dunia kecil yang diciptakan Fan Yuntong. Beberapa kultivator di dalamnya terjatuh.
Dengan kilatan cahaya ilahi 5 warna, Ye Fan bergegas mendekat dan menangkap raja bangsawan dari ras yang melarikan diri hidup-hidup. Nak, itu kamu benar-benar datang ke planet kuno ini. Seseorang berteriak ketika dia mengenalinya. Heh, raja ini dari tempat ini. Sudah waktunya aku menjadi tuan rumah. Ye Fan mencibir. Aoh, teriak orang-orang dari ras Brahman dengan keras. Mereka sangat marah sampai mata mereka merah. Mereka tahu bahwa mereka menderita kerugian yang begitu besar karena Ye Fan telah merencanakan dan memperhatikannya. Kalian lelah hidup. Rambut emas sang pangeran suci bersinar cemerlang seolah-olah dia terbuat dari emas. Kekuatan bertarungnya meningkat pesat, dan hanya dia sendiri yang mampu membunuh semua setengah Saint dalam ras tersebut. Kaisar Hitam menasihati, jangan bunuh mereka. Tangkap mereka hidup-hidup. Kaisar ini ingin mempelajari pintu berbintang dan membongkar kapal induk. Tawanan pada level ini akan sangat berguna. Keberanian ilahi sang pangeran suci tidak terbatas. Dia menyapukan gada besi hitamnya ke arah musuh, menyebabkan mereka memuntahkan darah dan terjatuh satu demi satu. Ketiga Raja Sapi Tua itu mengejar ke tempat ini dan terkejut melihat pangeran suci. Kemudian, mereka tertawa jujur dan terus mengejar satu-satunya yang lolos, Fan Yuntong. Jelas sekali bahwa Fan Yuntong tidak akan hidup lama. Tiga Raja Sapi Tua telah mengunci dirinya, jadi kekalahannya hanya masalah waktu saja. Kelompok Ye Fan berhasil memperoleh cairan evolusi dan bergegas ke medan perang berikutnya. Wilayah utara berada dalam kekacauan. Api perang menyebar jauh dan luas, dan banyak ras kuno terseret ke dalam pertempuran melawan kapal induk. Ada banyak medan perang. Harus dikatakan bahwa beberapa dari 12 ras kerajaan dari planet penguasa abadi sangatlah kuat. Misalnya, ras Zhao telah menyapu semua musuh tanpa menemukan tandingannya. Ini karena ada Saint King yang memegang kendali. Dia telah memasuki mekanisme yang mempesona dan menakutkan dan tidak terkalahkan. Dia telah membunuh 2 Saint King. Apalagi mereka punya firasat buruk. Setelah mencuri sejumlah besar sumber daya dan menyapu tanah leluhur beberapa ras kerajaan kuno, mereka bersiap melompat ke luar angkasa untuk melarikan diri dari tempat ini. Dalam pertempuran ini, darah mengalir seperti sungai, dan banyak mayat berjatuhan. Wilayah utara dikelilingi oleh aura mematikan. Itu adalah pemandangan yang menakutkan. Ini benar-benar bencana. Dari mana datangnya para kultivator ini untuk memusnahkan beberapa ras kerajaan kuno? Seluruh dunia sedang menatap wilayah utara. Semua orang memperhatikan dengan cermat. Aku mendengar bahwa Gua Kilin Api pun diserang. Ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Terlebih lagi, ada seorang Saint yang terbunuh. Sekarang, klan tersebut sangat marah. Orang-orang di Gua Api Kilin memang sangat marah. Mereka berinisiatif menyerang, mencari pesawat luar angkasa dan senjata kaisar. Orang-orang dari ras awan api. Apakah kamu lelah hidup? Dari semua orang, mengapa kamu datang ke Gunung Darah Phoenix? Ye Fan mengutuk. Ini berarti ras akan musnah sepenuhnya dan mereka tidak akan dapat memperoleh apapun. Ras awan api telah menderita kerugian besar sebelumnya karena mereka bertemu dengan ras kerajaan kuno yang kuat dan dipimpin oleh seorang Saint King. Mereka menderita kerugian besar dan nyaris tidak bisa lolos dari musibah ini. Mereka sangat marah dan mengabaikan segalanya. Mereka menggunakan kekuatan terlarang untuk menyapu gunung dan sungai serta semua makhluk hidup. Mereka membunuh jalan mereka ke depan dan tanpa sadar mengubah pegunungan di sekitar Blood Phoenix Mountain menjadi abu. Selain itu, beberapa ratus ahli patroli berubah menjadi kabut berdarah, semuanya tewas. Blood Phoenix Mountain adalah ras kerajaan kuno, jadi bagaimana mereka bisa menelan ini? Dari zaman dahulu hingga sekarang, tidak ada yang berani memprovokasi mereka. Mereka mengambil tindakan secepat kilat dan mengubah seluruh ras menjadi abu, tidak meninggalkan apapun. Ketika Gua Kilin Api dan Gunung Phoenix Darah mengambil tindakan, wilayah utara melonjak dengan puluhan ribu garis cahaya kacau. Kedua ras kerajaan besar itu sangat marah, dan itu sama saja dengan menembus langit. Seluruh wilayah utara seperti air mendidih, menjadi sangat kacau. Ras kuno mengatakan jumlahnya lebih dari 10.000. Meski berlebihan, namun jumlahnya masih banyak. Orang-orang dari bintang dewa abadi hanya mengobarkan beberapa lusin ras. Sekarang, semua ras raja di wilayah utara menerima kabar tersebut dan pindah bersama. Ini hanyalah sebuah bencana. Kapal induk dan kapal perang yang tersisa segera jatuh ke rawa 10.000 ras. Pasukan ras kuno muncul di mana-mana, membuat wajah ke-12 ras dari sisi lain segera berubah menjadi putih salju. Mereka benar-benar tercengang. Sial, informasinya salah. Ini terlalu konyol. Apa kita masuk neraka? Kenapa ada keturunan dewa iblis di mana-mana? Bagaimana kita melawan ini? Lantuo Hajingan, para dewa iblis harus dibunuh 10.000 kali. Kita telah memasuki kerajaan iblis. Bahkan jika semua ras raja dari bintang dewa abadi turun bersama-sama, kita mungkin tidak dapat menaklukkan tempat ini. Aku mengutuk iblis-iblis ini. Di dalam pesawat ruang angkasa, para ahli dari bintang dewa abadi semuanya pucat.
Mereka semua tercengang. Pasukan ekspedisi terus melarikan diri, dan pesawat luar angkasa meledak. Jumlah korban tewas sudah lama tidak terhitung. Ras Zhao memiliki seorang Saint King yang mengawasinya. Awalnya, hasil pertempuran mereka banyak, tetapi mereka ragu-ragu setengah langkah dan ingin mengambil alih satu tanah leluhur lagi. Pada akhirnya, sudah terlambat untuk menyesal. Itu karena dua ras kerajaan kuno telah mengambil tindakan. Seberkas cahaya surgawi melayang dan mengubah Saint King mereka menjadi abu. Gua Kilin Api dan Gunung Phoenix Darah mencuri urusan kita. Bergerak cepat, jangan biarkan mereka berurusan dengan dua ras di luar Gunung Abadi. Ye Fan dan yang lainnya melintasi kehampaan dan bergegas menuju Gunung Abadi. Mereka tidak berani menggunakan kapal induk sekarang karena 10.000 ras kuno semuanya marah. Jika mereka melihat kapal perang seperti itu, mereka semua akan menyerang bersama-sama. Aura Gunung Abadi sangat aneh. Keluarga Chao dan keluarga Mohis dari Origin Demon Ocean semuanya pucat. Puluhan kapal perang yang masuk bahkan tidak mampu membuat gelembung sebelum meledak secara misterius. Bahkan sebuah kapal induk tidak bisa bergerak 1 inci pun setelah jatuh. Tampaknya jika mereka ingin melarikan diri, mereka membutuhkan pengurangan puluhan hingga ratusan tahun untuk menemukan jalan keluar. Sial, bukankah mereka mengatakan bahwa bintang kuno ini tidak kuat? Kenapa aku merasa seperti kita telah jatuh ke dalam sarang iblis? Para bangsawan keluarga Chao meraung. Siapa yang bisa memberitahuku apa yang terjadi? Salah satu kapal kuno kita jatuh, tapi mengapa kita tidak bisa mengirimkan sinyal apapun? Keluarga Mohis dari Origin Demon Ocean juga sangat marah. Kapal induk itu mempunyai tokoh kuat dari keluarga Mohis, seorang putra yang sangat disukai oleh orang suci leluhur. Sekarang setelah dia jatuh, sulit bagi mereka untuk menerimanya. Serang, ledakan tempat ini hingga terbuka. Kita bahkan bisa menghancurkan planet, jadi mengapa kita harus takut pada gunung hitam belaka? Para bangsawan keluarga Mohis memberi perintah. Beberapa kapal induk naik ke udara dan mengarah ke Gunung Abadi, melepaskan cahaya yang menyala-nyala. Energi semacam ini cukup untuk mengubah planet kecil menjadi abu, dan sekarang, itu semua demi membuka pola Dao di sini. Garis-garis cahaya raksasa yang cukup untuk menghancurkan segala sesuatu di dunia melesat menuju Gunung Abadi. Kekuatan ilahi sungguh menakjubkan. Yang mengejutkan keluarga Mohis dan keluarga Chao adalah tanda Dao di dalam Gunung Abadi muncul dan mengubah semua serangan menjadi ketiadaan. Mereka sama sekali tidak berguna. Di saat yang sama, seorang penunggang kuda tanpa kepala muncul di tengah gunung hitam. Dia mengacungkan tombak besi dan menusuk ke depan. Hong, ini adalah bencana yang dapat meruntuhkan langit dan meruntuhkan bumi. Sejumlah besar kapal berubah menjadi abu terbang dan meledak bersamaan. Sementara itu, beberapa kapal induk juga hancur satu demi satu, tidak mampu menerima satu pukulan pun. Kedua ras tersebut memiliki Saint King yang hadir. Mereka mengambil tindakan bersama, tapi mereka semua mengeluarkan tangisan yang menyedihkan saat tubuh mereka meledak satu demi satu, berubah menjadi kabut berdarah. Kedua ras tersebut mengalami kekalahan telak. Hampir 80% pasukan mereka musnah dalam sekejap. Ketika Ye Fan dan yang lainnya bergegas, mereka kebetulan melihat pemandangan ini dari kejauhan. Tubuh mereka semua menjadi dingin seolah-olah mereka jatuh ke dalam rumah es. Dari semua orang yang bisa mereka provokasi, mereka harus menyerang wilayah terlarang kehidupan. Ini seharusnya tidak memicu kekacauan kegelapan, kan? Tubuh Ye Fan menjadi dingin. Di dalam Gunung Abadi, seorang penunggang kuda tanpa kepala perlahan membalikkan tubuhnya dan kebetulan menghadap ke arah ini. Meskipun dia tidak memiliki kepala, sepertinya ada sepasang mata sedingin es yang melintas. 1180. Gunung-gunung hitam ada di mana-mana, dan semuanya menjulang tinggi ke langit. Mereka berkumpul bersama, membentuk zona bahaya paling menakutkan di dunia, Gunung Abadi. Di tengah puncak besar, kabut hitam melingkar. Itu sangat misterius. Sejak zaman kuno, selain Kaisar Void, tidak banyak orang yang masuk. Saat ini, mayat tanpa kepala sedang menghadap ke arah ini. Itu membuat seluruh tubuh menjadi dingin, dan bahkan tulang mereka tampak membeku. Tidak perlu meragukan kekuatannya. Ini bukan pertama kalinya Ye Fan melihatnya. Saat itu, dia bertemu dengannya ketika dia secara keliru memasuki Gunung Abadi. Orang ini melindungi tanah suci di pusat Gunung Abadi dan tidak membiarkan siapapun menyinggung perasaannya. Di tengah Gunung Abadi, terdapat total 108 puncak utama. Pegunungan hitam itu seperti tinta saat mengelilingi tanah rahasia. Itu sangat menakutkan. Ksatria tanpa kepala itu seperti dewa, membuat jiwa semua orang gemetar. Sulit membayangkan levelnya. Dia benar-benar menghancurkan dua Saint King menjadi kabut berdarah. Tunggangannya adalah kuda batu. Mata emas pangeran suci bagaikan kilat. Ksatria tanpa kepala itu mengenakan pakaian dewa hitam yang memancarkan cahaya hitam. Itu penuh tekstur. Dia tinggi dan gagah berani. Dia memegang tombak emas hitam di tangannya dan memiliki penampilan yang menawan. Sayangnya, dia tidak punya kepala.
Ada cukup banyak darah di sekitar lehernya seperti baru saja dipotong. Apa yang dia duduki adalah seekor kuda batu yang tinggi. Ia menggelengkan kepalanya dan mengibaskan ekornya. Ia mengangkat kepalanya dan meringkik. Kekuatannya sangat mengerikan. Kuku batunya yang besar akan menghancurkan kehampaan setiap kali turun. Kuda batu itu adalah roh suci yang belum mencapai tingkat sempurna. Sungguh tak terduga. Kita bisa membayangkan kehebatan dan kesulitan bertarung ksatria ini. Apa sebenarnya yang ada di tengah-tengah gunung abadi hingga keberadaan mengerikan itu muncul? Dia tidak punya kepala, namun dia masih hidup. Dia seharusnya hanya menjadi seorang pelindung dan bukan penguasa dari gunung abadi. Dia membunuh 2 orang Saint King hanya dengan 1 tombak. Teror di wilayah terlarang bisa terlihat jelas, ujar Kaisar Hitam dengan suara yang berat. Jizi biasa saja dan pendiam. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Ayahnya pernah bertarung di sini dan bertukar pukulan dengan keberadaan yang tak tertandingi, tahun-tahun itu tanpa ampun. Kaisar Void telah lama terkubur di alam semesta yang gelap, dan keberadaan jenazahnya tidak diketahui. Dia keluar. Dia menginjak Black Peak. Dia akan keluar. Dongfang Ye mengangkat tongkat gigi serigalanya dan berteriak. Cepat mundur. Ekspresi pembunuh Saint Kiluo berubah. Bahkan seseorang sekuat dia tidak bisa melawan dan hanya bisa melarikan diri. Platform formasi Kaisar Hitam telah lama dipersiapkan, dan tempat ini cukup jauh dari Gunung Abadi. Mereka punya banyak waktu untuk pergi jauh. Ayo lompat keluar angkasa dan tinggalkan sarang iblis ini. Keluarga Cao dan keluarga Mo semuanya terkejut, dan mereka semua berteriak dengan keras. Baru saja, di bawah serangan tombak itu, kurang dari 20% dari mereka yang selamat, dan itu karena mereka berada jauh. Namun, ketika penunggang kuda tanpa kepala menyerbu, langit runtuh, dan kapal perang meledak seperti kembang api. Semuanya berubah menjadi debu oleh aura yang kuat. Monster macam apa ini? Dia bahkan belum menyerang kita, tapi auranya sudah tak tertahankan. Kematian. Ada banyak kematian di mana-mana. Pada akhirnya, hanya kapal induk keluarga Cao yang berhasil melarikan diri. Kapal perang lainnya dan keluarga Mo semuanya jatuh di sini. Penunggang kuda tanpa kepala tidak peduli. Dia tidak menyerang. Dia baru saja mengeluarkan aura yang kuat, yang menciptakan pemandangan yang begitu menakutkan. Kapal induk keluarga Cao yang masih hidup tidak menyerang terlalu jauh sebelum diguncang keluar dari gerbang bintang oleh niat membunuh yang tajam. Ia meratap saat terbang ke kejauhan. Penunggang kuda tanpa kepala tidak terlihat terlalu lama. Dia melangkah ke dalam kehampaan seperti makhluk abadi yang terbang dan memasuki gerbang alam. Dia sebenarnya ingin mengetahui keberadaan Ye Fan dan yang lainnya. Kaisar ini gelisah. Mengapa saya merasa bencana akan segera terjadi? Saat melintasi langit, jantung Kaisar Hitam berdebar kencang. Saya juga punya firasat bahwa bencana akan menimpa kita. Ye Fan berkata dengan sungguh-sungguh. Ekspresi Pangeran Suci tampak suram. Dia juga memiliki perasaan yang sama. Perasaan spiritual orang seperti ini adalah yang paling tajam, dan dia dapat merasakan datangnya bencana besar sebelumnya. Cepat pergi ke keluarga Jiku, dia datang menjemputku. Dia merasakan aura yang diwarisi ayahku dariku. Jizi yang biasanya diam berkata. Hati semua orang menegang. Mereka percaya bahwa bencana besar ini berasal dari Gunung Abadi, dan mereka menyasarnya. Dalam kehampaan misterius, mereka merasakan keberadaan penunggang kuda tanpa kepala. Kuda batu itu melompati kehampaan dan mengejarnya. Untungnya, Kaisar Hitam telah memahami pola formasi Kaisar kuno. Kecepatannya sangat cepat, dan dia memasuki wilayah selatan dalam sekejap mata. Detik berikutnya, dia muncul di depan keluarga Ji. Kekacauan kegelapan tidak akan terjadi lagi, kan? Ekspresi semua orang jelek. Lebih dari 100.000 tahun yang lalu, ayahku berperang melawan Gunung Abadi, menindas dunia. Meskipun dia sudah tidak ada lagi di sini, keluarga Ji tetap tidak perlu takut. Jizi berkata dengan tenang. Weng. Segera setelah itu, sebuah cermin kuno berkedip. Itu sederhana dan mengesankan, muncul entah dari mana. Air terjun primal chaos mengalir deras, pemandangannya luar biasa. Dewa. Ini adalah dewa dalam Void Emperor Mirror yang bangkit kembali dengan sendirinya. Itu memancarkan aura mengesankan seorang kaisar kuno. Saat ini, semua orang di wilayah selatan merasakan hati mereka bergetar. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berlutut. Semua ras besar terguncang. Burung dan binatang semuanya tergeletak di tanah, meratap sedih. Void Emperor Mirror merobek ruang, menghilang dalam sekejap, melintasi ratusan juta li saat ia bergegas menuju Gunung Abadi. Kekuatan seorang kaisar yang tak tertandingi menutupi langit dan bumi. Meskipun bergerak melalui kehampaan, aura kaisar kuno jenis ini masih menggemparkan dunia. Airnya meluap, membuat banyak ras kuat gemetar ketakutan. Apa yang sedang terjadi? Ye Fan dan yang lainnya semuanya tercengang. Cermin kuno ini hidup kembali dengan sendirinya, tidak memerlukan siapapun untuk mengaktifkannya. Dewa di dalam baru saja mengeluarkan suara gemuruh ke arah langit.
Seolah-olah kaisar kekosongan telah muncul kembali. Ini adalah senjata ayahku. Senjata ini menemaninya dalam pertempuran sepanjang hidupnya. Senjata ini mampu melihat perubahan di Gunung Abadi dan bertarung menggantikan Kaisar Void. Kelembapan muncul di mata Jizi. Honglong. Reaksi penunggang kuda tanpa kepala itu cepat, segera membalikkan kudanya, memasuki Gunung Hitam. Kuda batu yang akan menjadi roh suci itu gemetar. Ia menginjak-injak langit dan bumi, terletak di antara 108 puncak hitam. Void Mirror melepaskan seberkas cahaya abadi, langsung mengalir ke pusat Gunung Abadi. Itu menyebarkan cahaya kuno yang tak ada habisnya, membuat tempat itu terlihat sangat aneh. Kabut hitam melingkar ke atas, bersentuhan dengan cahaya abadi itu. Tidak ada ledakan besar, tidak ada suara keras, hanya sejenis cahaya yang tampak seperti kenaikan menuju keabadian yang melonjak. Setelah mati selama bertahun-tahun, wasiat Kaisar Void masih belum hilang. Menurut perjanjian, gunung kematian seharusnya tidak muncul di dunia. Dapat dianggap bahwa kita gegabah. Suara kuno yang tidak membawa gejolak emosi terdengar dari kabut hitam paling misterius. 108 puncak hitam bergemuruh dan bergetar bersama. Dalam jarak 1 juta li, semua orang merasakan darah mereka menjadi dingin. Mereka dengan jelas mendengar suara ilahi ini, dan tidak ada satu orang pun yang tidak terguncang. Dikabarkan bahwa Kaisar Void menyerang wilayah terlarang dan mencapai kesepakatan dengan semua pihak. Itu memang benar. Setelah diintimidasi selama lebih dari 100.000 tahun, kekuatannya masih ada, disalurkan melalui cermin kuno. Weng, cahaya abadi berkedip-kedip. Cermin kuno itu menghilang, langsung muncul di keluarga Ji. Cahayanya tertahan, menjadi sederhana dan tanpa hiasan, kehilangan energi kaisar yang agung. Sosok-sosok kosong berkelap-kelip di cermin, dan suara itu muncul kembali. Segala sesuatu yang terjadi barusan diputar ulang melalui cermin kuno ini. Ye Fan, Pangeran Suci, Dongfang Ye, dan yang lainnya semuanya terkejut. Mata Jizi berbinar. Dia diam-diam berbalik, membawa cermin kuno ke dalam keluarga, menghilang dari pandangan. Tidak baik, ekspresi Kaisar Hitam sangat jelek, penuh kekhawatiran. Waktu yang ditentukan pasti akan tiba. Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, saat itulah jalan keabadian terbuka. Pada hari itu, keberadaan wilayah terlarang yang tak tertandingi pasti akan muncul. Hanya surga yang tahu apa yang akan terjadi. Wilayah utara berada dalam kekacauan. Meskipun kapal induk akan musnah, dampak dari gangguan ini masih jauh dari selesai. Dari mana datangnya kekuatan ini? Mereka sebenarnya berani melawan ras kuno. Sepanjang perjalanan, mereka semudah mematahkan rumput kering, memusnahkan sejumlah besar ras besar. Sampai-sampai tanah leluhur beberapa ras kerajaan kuno diratakan. Ye Fan dan yang lainnya masuk kembali ke wilayah utara karena dia tahu bahwa masih ada ras yang belum musnah, dan itu adalah klan Lantuo. Mereka pergi ke tambang kuno asal, dan dia tidak tahu bagaimana keadaan mereka saat ini. Pada saat ini, wajah klan Lantuo semuanya berwarna hijau. Mereka mengutuk dalam hati, mengutuk siapa yang tahu berapa kali mereka mengutuk iblis selatan. Bukankah ini jelas-jelas sebuah jebakan? Ini adalah dunia iblis, dan kata, lemah, tidak akan pernah berhubungan dengan tempat ini. Kita sudah selesai. Sejak lebih dari 20 kapal perang jatuh ke daerah terlarang awal absolut dan sebuah kapal induk meledak di dalamnya, mereka sudah mendapat firasat buruk dan segera terbang ke udara. Namun, fluktuasi misterius ditransmisikan dari kedalaman wilayah terlarang. Kapal-kapal mereka hancur satu demi satu secara diam-diam, sangat menakutkan. Wajah klan Lantuo berubah menjadi hijau. Mereka tidak peduli lagi dengan hal lain, hanya ingin melakukan lompatan spasial dan meninggalkan tempat yang hancur ini. Namun, gerbang bintang tidak dapat dibangun, jadi tidak ada cara untuk melarikan diri. Mereka mengatupkan gigi, melepaskan serangan paling ganas yang cukup untuk menghancurkan domain bintang. Cahaya menyilaukan mendarat di tambang kuno asal, namun terhapus seluruhnya. Kekuatan ilahi semacam ini cukup untuk menghancurkan seluruh bintang kuno, tetapi tidak ada gunanya di sini. Bang! Seseorang keluar dari tambang kuno asal, seolah dao surgawi berubah menjadi bentuk manusia, kabur dan menakutkan. Kekuatannya menghubungkan masa lalu, masa kini, dan masa depan, seolah-olah makhluk abadi telah terlahir kembali. Klan Lantuo benar-benar tercengang. Itu bukanlah makhluk sejati, melainkan makhluk yang terbentuk dari batu kehidupan asal. Inilah yang paling mereka inginkan. Banyak orang menelan ludahnya. Tubuh yang terbentuk dari batu kehidupan asal melepaskan helai demi helai kemegahan abadi, memenjarakan semua kapal induk. Bahkan jika Daoyan masih hidup di masa lalu, dia mungkin tidak akan berani menerobos ke dalam tambang kuno asal. Suara dingin dan tanpa emosi terdengar dari dalam tambang ilahi. Sementara itu, tubuh batu kehidupan asal itu bergetar, dan pancaran sinarnya bersinar, tenggelam. Orang-orang klan Lantuo sangat ketakutan. Siapa yang ada di dalam tambang kuno asal ini?
Daoyan adalah dewa kuno dari bintang utama abadi, dikabarkan telah memperoleh dao 1 atau 2 juta tahun yang lalu. Sayangnya, mereka tidak sempat terkejut. Kemanapun cahaya itu lewat, semua kapal induk dan peralatan perang dewa kuno berubah menjadi abu terbang, lenyap seluruhnya. Bahkan Sein King klan Lantuo bahkan tidak bisa mengeluarkan geramannya sebelum berubah menjadi hamparan cahaya berdarah di tempat, menguap seluruhnya tanpa meninggalkan apapun. Hong. Pada saat yang sama, kapal keluarga Valet Cloud King di atas sarang 10.000 naga hancur total oleh gelombang ungu yang dilepaskan oleh lonceng 10.000 naga, berubah menjadi asap dan debu. Pada titik ini, tirai pertempuran besar telah ditutup. Semua kapal induk hancur, dan terlepas dari beberapa misya kuno yang lolos, 12 klan raja besar hampir musnah seluruhnya. Namun, badai tersebut tidak dapat dipadamkan. 10.000 ras kuno sangat marah, dan mereka tidak menginginkan apapun selain menjungkir balikkan langit. Mereka bahkan berani menyerang keluarga kekaisaran kuno jauh. Apakah orang-orang ini memakan empedu Tuhan dan ingin menentang surga? Eternity, mereka berasal dari bintang kehidupan bernama Eternity, dan mereka berani menyerang kita. Semut ini pasti bosan hidup. 10.000 ras kuno meraung. Pada hari itu, banyak klan kerajaan yang radikal dan menakutkan mengumumkan bahwa mereka pasti akan memikirkan cara untuk menyerang wilayah bintang keabadian, membunuh hingga sungai darah mengalir dan tumpukan mayat mengalir. Adapun siapa yang mendapatkan panen terbesar, tidak diragukan lagi itu adalah kelompok Yevan. Dalam pertempuran ini, mereka telah merebut 3 kapal induk yang tidak rusak, 5 mekanisme dewa kuno, dan cairan evolusi dari 5 bangsawan agung. Namun, Kaisar Hitam merasa sangat cemas dan berkata, "Ini terlalu mendesak. Begitu jalan keabadian terbuka, aku pikir ini akan menjadi waktu yang ditentukan. Eksistensi yang sebanding dengan Great Emperor akan muncul. Hari ketika langit pecah sudah dekat." Petik 2.